Keinsinyuran itu memang harus dipahami. Nah, di dalam karir saya, di dalam meniti karir keinsinyuran itu, ya karena saya ingin membangun sebuah resonansi karawitan yang bisa membuat orang senang, bahagia. Selamat datang di podcast Kiprah Insinyur. Tempat di mana kita membahas mengenai hal-hal yang penting di dunia keinsinyuran. Saya Ari Nugroho. Hari ini beruntung kita kedatangan tokoh Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono, ST, MT, IPU, ASEAN Eng, sebagai tamu kita di hari ini. Beliau sebagai calon Wakil Ketua Umum PII periode 2024-2027. Selamat datang Prof. ATM. Selamat datang Mas Hari. Ya, sebelum kita mulai Prof, mungkin Prof. ATM bisa sedikit menceritakan bagaimana Prof. ATM meniti karir di bidang keinsinyuran, Prof. Iya, keinsinyuran itu memang harus dipahami lebih komprehensif ya. Karena keinsinyuran itu selalu orang memahami jadi insinyur jadi ahli. Ini yang kadang-kadang memahami keinsinyuran itu sempit. Karena keinsinyuran itu adalah kegiatan teknik yang meningkatkan nilai tambah dan daya guna yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi, ilmu pengetahuan, kepakaran, dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, kesejahteraan hidup manusia, dan kelestarian lingkungan. Jadi kalau kita ingin meniti karir di bidang keinsinyuran, harus memahami keinsinyuran itu secara komprehensif. Jadi karena saya berlatar belakang seorang sarjana teknik sipil khusus di bidang transportasi, praktek-praktek di bidang keteknik sipilan, praktek-praktek di bidang sektor-sektor pembangunan yang meliputi bidang teknologi, ilmu hayati, kedirgantaraan, IT, bahkan teknologi kedokteran, itu sebenarnya adalah praktek keinsinyuran. Nah, di dalam karir saya, di dalam meniti karir keinsinyuran itu, saya mempraktekkan keinsinyuran itu pertama sebagai seorang pendidik, pengajar, peneliti, pengabdi masyarakat. Maka keinsinyuran itu harus dipraktekkan bagaimana kita mematuhi etika profesi ketika kita menjalankan profesi kita sebagai seorang insinyur. Misalnya bagaimana saya harus mematuhi etika profesi di bidang saya, di dalam saya mengamalkan ilmu pengetahuan di bidang keteknik sipilan. Selain itu saya juga meniti karir itu selain sebagai seorang dosen, saya juga sebagai seorang konsultan di bidang ilmu keteknik sipilan. Kemudian saya juga banyak hal yang unik. Saya ini kan juga selain sebagai seorang teknik sipil, saya ingin mencoba pada ilmu-ilmu yang lain, yaitu ilmu peternakan. Kenapa? Karena saya ingin membangun kandang ayam dari versi praktek keinsinyuran. Karena kandang ayam yang sehat, rumah yang sehat, itu membuat ayam jadi sehat. Nah, ini juga praktek keinsinyuran. Jadi praktek keinsinyuran itu memang luas, ya, pemahamannya luas, jangan sempit. Sama karena saya juga mendapatkan SK ya, menjadi seorang budayawan, orang itu tertawa gitu. Kenapa Pak ATM itu kok jadi budayawan? Gitu. Ya karena saya ingin membangun sebuah resonansi karawitan yang bisa membuat orang senang, bahagia. Nah, proses seperti itu juga itu juga proses keinsinyuran gitu. Nah, inilah praktek itu, sehingga di dalam karir keinsinyuran itu sebagai seorang pendidik, saya sudah pada tataran karir sebagai seorang guru besar dengan golongan
pangkat pembina utama 4E, kemudian sebagai budayawan tentu saya sudah mendapatkan SK sebagai budayawan, tetapi saya akan membina budayawan dalam bentuk budaya karawitan, sehingga rumah saya itu dipakai sanggar karawitan dengan mendapatkan nomor induk kesenian, sehingga di situ saya lakukan pembinaan terhadap. Sebagai peternakan, saya juga bisa membangun bagaimana ayam itu sehat dalam sebuah kandang yang sehat, dan kami sebagai salah satu support ayam di wilayah Jabodetabek untuk KFC. Ya luar biasa ya Prof ya. Di tengah kesibukan yang Prof ATM jalani, bagaimana Prof bisa membagi waktu nih sebagai seorang budayawan, sebagai seorang insinyur, sebagai seorang guru besar, sebagai ASN juga ya Prof ya, PDK ya. Sehingga Prof bisa memberikan kontribusi yang maksimal Prof, membagi waktunya dengan keluarga, dengan hobi. Ngomong-ngomong hobinya apa Prof? Saya? Ya, hobi saya itu adalah berorganisasi. Ya, berorganisasi. Karena sejak SD, SMP, SMA selalu berorganisasi sampai perguruan tinggi, sampai sekarang tidak pernah berhenti dengan berorganisasi. Ya, kembali tadi Prof, kira-kira di kegiatan yang begitu padat, apa yang menjadi kiat Prof bisa membagi waktu sehingga nantinya sebagai wakil ketua umum PII, Prof bisa memaksimalkan waktu, tenaga pikiran Prof untuk memberdayakan PII? Iya, memang kalau aktif di PII itu beda dengan di asosiasi profesi, karena PII itu adalah lembaga tempat berhimpunnya insinyur ya, yang diamanatkan oleh undang-undang. Agak berbeda kalau kita aktif di sebuah asosiasi profesi jasa konstruksi misalnya, itu beda. Karena diamanatkan undang-undang bahwa wakil ketua umum itu dipilih oleh Kongres dan itu amanat undang-undang. Itu memang harus memberikan porsi waktu yang cukup untuk mengelola BI yang lebih bermanfaat dan bermartabat. Ya. Membagi waktu itu mudah, tetapi yang lebih sulit itu membagi pikiran. Mungkin waktu kita sudah oke, tapi pikiran kita di mana? Nah, jadi membagi waktu dan pikiran kita mengelola BI. Nah, karena BI ini adalah amanat undang-undang, tentu konsistensi dan konsekuensinya kalau menjadi wakil ketua umum BI sebagaimana diamanatkan dalam Kongres BI misalnya, itu adalah harus konsisten dengan waktu yang diberikan. Ya, jangan sampai itu dibuat sambilan gitu, dan jangan sampai itu jadi harus siap mewakafkan rasa hatinya, pikirannya, waktunya, tenaganya untuk memajukan BI. Karena kalau nggak siap wakaf, maka kita akan mengelola BI itu hanya sebagai sambilan dan hanya sebagai pencitraan untuk mendapatkan lompatan-lompatan jabatan, lompatan-lompatan kesempatan di dalam memperoleh satu sedikit kekuasaan. Itu bukan itu, karena BI itu amanat undang-undang. Jadi jangan dijadikan sebagai batu lompatan, tapi jadikanlah itu ladang wakaf. Ketika orang sudah selesai dengan persoalan ekonominya, sudah selesai dengan persoalan keluarganya. Kalau saya, semua anak sudah mentas, sudah berkeluarga, sudah bercucu. Jadi energi waktu yang tersisa ini tentu harus dipakai untuk apa? Untuk mewakafkan. Saya nggak punya apa lagi yang diwakafkan kecuali rasa, pikiran, waktu, dan tenaga. Ya, jadi sekarang keluarga sudah, anak-anak sudah besar ya, Prof? Ya, berapa Prof putra? Saya ada 3, yang 2 dokter, pasangannya dokter, yang 1 teknik sipil, pasangannya notaris, dan semuanya sudah ambil spesialis, dan semuanya sudah bekerja, dan sekarang separuh dari anak saya sudah ambil profesi doktor. Jadi semuanya sudah berjalan gitu. Nah, sehingga sisa waktu, sisa energi yang besar ini saya harus kita gunakan betul untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Satu hal yang sangat positif dalam hidup saya, dari pengalaman saya menjadi ketua umum Masyarakat Transportasi Indonesia 2 periode, sekarang menjadi ketua Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia, ketua umum Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi 2 periode, sekarang menjadi ketua Dewan Penasihat Forum itu 12 tahun ini. Kemudian saya juga ketua Dewan Pakar di Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia.
Itu semua sedang berjalan di lalu dan semuanya aktif. Bukan berarti hanya saya nitipkan nama saja di situ. Kan ada juga ya, saya nggak nyindir teman, tapi faktanya ada. Hanya menitipkan nama di sebuah organisasi, keren lah, gitu jadi wakil ketua umum, jadi bendahara umum, jadi sekretaris umum, jadi ketua komite. Tapi nama, kalau saya aktif. Jadi saya sekarang menangani banyak organisasi dan semuanya aktif. Karena memang hobi, karena ingin mewakafkan gitu. Di wakaf itu kan dasar dari ikhlas. Ya. Ya, Prof, kembali ke pencalonan Prof sebagai Wakil Ketua Umum PII ya. Apa yang kira-kira tadi memang sempat disebutkan, cuma mungkin bisa lebih dielaborate Prof, yang melatar belakangi dan yang menjadi pendorong utama Prof ingin mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua Umum PII di periode 2024-2027 Prof. Iya, jadi yang mendorong saya itu sebenarnya selama kurang lebih 4 tahun ini kan saya diberi amanah untuk menjadi komisioner atau pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi di LPJK. Di LPJK ini ternyata kebetulan bidang saya itu adalah bidang tentang penetapan penilaian ahli kegagalan bangunan. Nah, sehingga dengan kegagalan bangunan itu saya mencoba keliling di semua wilayah, di semua negeri ini. Ternyata kegagalan bangunan itu memang terjadi dan itu luar biasa. Yang prosesnya itu ternyata disebabkan oleh histori di mana pada waktu pelaksanaan itu banyak terjadi kegagalan proses konstruksi. Kegagalan proses konstruksi itu setelah saya runut itu karena penyebabnya adalah malapraktek. Nah, malapraktek itu orang sering mengatakan dan sering menyudutkan saya seolah-olah saya menggunakan istilah malapraktek itu adalah mengada-ada. Setelah saya runtut apa sih malapraktek? Karena malapraktek itu orang punya pemahaman hanya pada dokter. Padahal bukan. Ternyata setelah saya melihat pemahaman malapraktek secara universal, secara hukum, secara kamus bahasa Indonesia, ternyata malapraktik itu adalah praktek yang salah ketika orang melakukan penyimpangan terhadap standar profesi. Nah, standar profesi itu melekat pada profesi. Di Indonesia ini ada 11 profesi yang memiliki standar dan kode etik profesi. Dokter, lawyer, notaris, apoteker, termasuk teacher, dosen. Nah, kalau saya sebagai dosen, guru besar, sering menepati janji dengan mahasiswa, itu berarti saya juga melakukan malapraktek. Nah, apalagi insinyur. Insinyur itu adalah profesi. Sehingga kalau insinyur itu menyimpang dari standar profesinya, maka dia itu sebenarnya adalah malapraktek. Nah, berkaitan dengan keinsinyuran, saya menelusuri di dalam pasal 3 Undang-Undang 11 tahun 2014, pasal 3 Undang-Undang Keinsinyuran, itu disebutkan bahwa insinyur yang berpraktek tidak boleh melakukan praktek keinsinyuran. Tadi keinsinyuran di awal sudah saya definisikan secara hukum ya, bahwa keinsinyuran itu adalah kegiatan teknik yang melekat pada jasa keahlian di semua sektor pembangunan. Itu praktek keinsinyuran. Berarti sebenarnya kalau kita praktek di jasa konstruksi, praktek di jasa pertambangan, praktek di jasa peternakan, perikanan, pertanian, kehutanan, itu sebenarnya kalau kita menyimpang dari profesi kita sebagai seorang insinyur, maka dia dikatakan malapraktek insinyur. Itu yang melekat. Saya ingin mencari apa sih penyebabnya malapraktek itu. Ternyata pertama adalah diawali dengan moral hazard. Dibiarkan moral hazard itu berjalan, maka terjadilah malapraktek. Malapraktek dibiarkan, maka terjadilah kegagalan keseragaman mutu produk. Dan itu kalau dibiarkan terus, itu menjadi kegagalan yang berulang. Dan siapakah korban malapraktek? Korban malapraktek keinsinyuran itu adalah manusia dan lingkungan. Manusia beserta lingkungannya. Inilah yang menjadi korban malapraktek. Nah, saya mencoba menelusuri lagi.
oh ternyata yang dinamakan praktek insinyur itu yang menjalankan manusia, melalui manusia, untuk manusia. Nah, inilah yang melatar belakangi saya ingin melihat supaya para insinyur kita itu tidak melakukan malapraktek. Siapakah yang mengingatkan itu? PII. Kenapa PII? Loh, lembaga tempat berhimpunnya insinyur yang diberi amanah undang-undang. Jadi PII itu boleh menegur menteri, boleh menegur pemerintah daerah, boleh kalau ada keterkaitan dengan malapraktik keinsinyuran. Itu bahkan PII juga boleh membela anggotanya kalau ada tuduhan malapraktek. Nah, ini yang harus diangkat martabatnya PII, gitu ya, sebagai lembaga. Loh, apakah saya merasa PII itu belum bermartabat? Saya mengatakan belum. Saat ini ya lembaganya ya, bukan orangnya. Kenapa? Kalau lembaganya saya katakan belum bermartabat. Tapi orang-orangnya saya katakan perlu meningkatkan peradaban. Nah, jadi inilah yang melatar belakang saya. Kenapa saya ingin mencalonkan sebagai wakil ketua umum, tidak lain adalah ingin menjunjung tinggi tata kelola PII ini menjadi lebih bermanfaat, lebih bermartabat dengan membangun peradaban insinyur melalui praktek-praktek keinsinyuran yang humanistik, yang mengedepankan nilai-nilai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang harus diingatkan kepada para insinyur. Ya, luar biasa. Prof, tadi disampaikan bahwa insinyur yang beradab, yang humanistik. Nah, kira-kira kalau diterjemahkan di dalam visi dan misi Prof, untuk menjadikan PII menjadi lembaga organisasi profesi yang berdaya tadi, yang beradab, yang bermartabat, apa Prof, kira-kira misi dan misi? Jadi begini, visi yang saya bangun itu adalah visi yang saya sebagai tagline kami di dalam saya mencalonkan wakil ketua umum adalah terbangunnya peradaban insinyur melalui praktek keinsinyuran yang humanistik. Orang saya tanya, Pak KM, apakah memang insinyur kita itu belum beradab? Insinyur kita sudah beradab, tetapi peradabannya harus dipertahankan, ditingkatkan. Karena beradab itu artinya memiliki nilai kecerdasan moral, kecerdasan karakter, kecerdasan hati yang selalu lebih baik dari hari ini, selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Pertumbuhan peradaban, pertumbuhan karakter yang lebih baik, kecerdasan lebih baik, itu namanya peradaban. Jadi peradaban nggak boleh turun, tapi naik. Jadi beradab itu harus naik, memberikan dampak yang selalu memberikan nilai-nilai kebaikan bagi orang lain. Makanya terbangunnya peradaban insinyur melalui apa? Melalui praktek-praktek keinsinyuran yang harus bagaimana? Yang humanistik, yang mengedepankan nilai manusia, yang mengedepankan nilai-nilai manusia. Apa itu? Damai, sejahtera. Urutannya gitu, damai, sejahtera, kemudian bahagia, sehat, selamat. Jadi misi-misinya kira-kira untuk menerjemahkan visi itu kira-kira seperti itu ya Prof ya? Ya, jadi kalau misinya itu kita mengajak humanistik. Kemudian yang kedua, mengedepankan kepedulian dan tanggung jawab terhadap nilai manusia dan nilai kemanusiaan, mengangkat harkat dan martabat insinyur di dalam bingkai kesetaraan. Kemudian kepatuhan itu harus menjadi budaya. Patuh standar itu budaya gitu. Nah, ini yang menurut saya belum menjadi budaya. Kenapa? Masih banyak praktek-praktek malah praktek itu yang terjadi di lapangan. Kemudian yang berikutnya, misi saya adalah bagaimana membangun insinyur itu, lembaga PII itu ibarat sebuah rumah yang sehat, rumah yang kokoh, rumah yang kuat, tumbuh dan berkembang. Sehingga PII itu harus dilihat sebagai satu rumah yang sangat komprehensif. Di situ ada fondasi yang terdiri wilayah,
dan cabang, harus ada badan-badan kejuruan di wilayah, ada juga forum insinyur muda. Ini kakinya rumah tadi diperkuat ini perannya, jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan, dan jangan tidak dihidupi, jangan tidak diperhatikan, karena inilah yang menguatkan rumah ini supaya nggak rubuh rumah ini. Sehingga tentu supaya nggak rubuh, di atas fondasi tadi ada lantai. Lantai itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, baru ruang-ruang rumah. Ruang rumah ada jendela, ya, jendelanya itu pada kejuruan, himpunan keprofesian, himpunan keahlian keinsinyuran, ya. Baru ada pengurus pusat yang rumah itu. Nah, atapnya itu adalah sebuah simbol yang indah, yang berwarna oranye, yang dinamakan rumah BI. Tapi rumah tadi tidak akan indah, karena rumah itu walaupun fondasinya bagus, lantainya bagus, jendelanya bagus, atapnya bagus, tapi kan perlu cahaya. Cahaya, kalau nggak ada cahaya rumah itu gelap, sehingga penghuninya nggak damai, rasanya resah. Walaupun bangunannya kokoh, siapakah yang beri sinar itu? Itu adalah matahari. Siapakah matahari? Dewan Insinyur Indonesia. Jadi selama belum ada di bentuknya dewan, belum ada. Kalau belum ada Dewan Insinyur Indonesia, siapa yang akan menerangi lembaga BI ini? Karena Dewan Insinyur itu yang membuat aturan, yang membuat standar, yang mengatur, yang membuat sistem uji, semua di situ. Sebagai regulator dan supervisor kepada proses praktek keinsinyuran yang dieksekusi oleh BII. Jadi BII ini adalah eksekutor dan fasilitator. Nah, kemudian ada satu lagi lembaga sebelah sini, yaitu namanya HKK sebagai jendela tadi. HKK ini juga penting diperhatikan. Ini undang-undang loh, bukan pendapat saya. Karena HKK ini sebagai operator yang melaksanakan proses sertifikasi keinsinyuran. Ada lagi Prof misi yang lain tadi? Ya, untuk menerjemahkan visi, misi tentu diterjemahkan dalam program kerja. Nah, sebelum kita ke program kerja, Prof, karena Prof kan sudah melihat pertama adalah konsep PII berdasarkan undang-undang tadi kalau nggak salah nomor 11 2014 ya Prof ya. Terus kemudian Prof melihat apa yang menjadi tantangan PII saat ini, dan mestinya Prof sudah mempunyai konsep bagaimana filling the gap ini untuk menuju PII menjadi organisasi yang lebih berdaya. Nah, kira-kira penerjemahan dalam program-program yang secara internal dan eksternal itu seperti apa, Prof? Mungkin bisa dimulai dari mungkin sebelum ke sana saya mau sedikit cerita ya. Karena tadi Mas Hadi menanyakan visi dan misi itu dibangun dari konsep yang bagaimana. Tadi saya sampaikan itu konsep peradaban dan humanistik. Untuk menerjemahkan visi misi ke dalam program kerja, tentu kita harus bicara data juga. Ya. Kalau kita melihat data, karena saya di LPJK, itu kami punya data 2.530.000 orang yang bekerja di sektor konstruksi, dan itu adalah berpraktek keinsinyuran. Ya. Kalau kita melihat data selain sektor konstruksi kan ada sektor lain ya, sektor pertambangan, sektor energi, kelistrikan, sektor kedirgantaraan, banyaklah subsektor itu, termasuk hayati. Hayati itu kan ada pertanian, teknologi pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, itu kan berpraktek keinsinyuran semua. Itu kalau kita total di Indonesia itu ada sarjana keinsinyuran itu 4,5 juta. Keinsinyuran ya, praktek keinsinyuran. Yang 4,5 juta tadi, yang 2,53 juta tadi sudah dikonstruksi. Nah, sisanya ini termasuk para insinyur kita yang bekerja di teknologi kedokteran. Dokter itu kan bisa menggunakan alat itu, lalu mengestimasi apa pemahaman dari bacaan alat itu. Tapi yang membuat alat kan insinyur. Nah, ini yang harus kita data. Itu ada 4,5 juta sarjana keinsinyuran yang aktif ya. Tetapi kita cukup prihatin.
10 tahun undang-undang insur ini berjalan, kita baru punya anggota itu 88.000 sekian. Ya, artinya tidak sampai 9%. Oke. Ya, masih di bawah 2%. 2%. Ya, masih kecil ya. Masih kecil. Ini. Jadi kita tata kelola BI itu jangan terlalu berbangga, karena namanya lembaga tempat berhimpunnya insur itu yang berhimpun berapa gitu. Wong yang ada itu sarjana keinsuran itu adalah yang berpraktek keinsuran ya, itu ada 4,5 juta. Kita yang memiliki anggota cuma 88.000. Jadi tidak lebih dari 2%. Ya. Yang paling memperhatikan lagi adalah dari 88.000 itu yang memiliki surat tanda registrasi insinyur itu baru 33.575. Kalau dibandingkan dengan 4,5 juta sarjana keinsinyuran, capaian kita baru di bawah 1%. Ya, ini tantangan gitu. Jadi saya berangkat dari data itu ingin menjadi bagian untuk menyelesaikan gitu. Minimal meningkatkan. Ya. Jadi ini sebagai upaya-upaya bagaimana kita ke depan. Nah, ini yang saya program saya menjadi mengilhami saya untuk menyusun program kerja. Begitu. Jadi yang saya Mas Hari tadi, bagaimana program kerja internal dan eksternal. Saya memang memberi program kerja itu dengan tagline Dasa Karsa. Orang selalu tanya, Pak TM kenapa kok Dasa Karsa? Kok enggak 10 ya? Iya, 10 itu kan nomor saya nomor urut 10. Oh, aduh. Ya, jadi kalau nomor urut saya 8 ya mungkin itu pesan Prof nomornya. Kok pas ya? Saya itu pendaftar pertama, tapi okay. dapatnya nomor 10. Iya. Tapi bagi saya tidak perlu kita perdebatkan. Ya. Karena saya paling suka dengan angka 10. Karena ibu saya itu selalu pesan, Le sekolah sepinter, biar nilaimu 10. Nah, karena dulu nilainya kan 1 sampai 10. Jadi inilah pesan ibu saya, dan selalu nilai 10 ini nilai yang paling saya senangi. Mudah-mudahan nilai ini membawa berkah dalam ridho Tuhan Yang Maha Esa. Itu Dasa Karsa. Kenapa bukan Dasa Cita? Kenapa bukan Dasa Cipta? Dasa Karya? Kok Karsa? Gitu. Karsa itu pemahamannya adalah kehendak hati. Itu Karsa. Kehendak hati untuk mencapai sesuatu yang baik. Itu namanya Karsa. Kehendak hati untuk mencapai tujuan yang baik. Ingin mewujudkan tujuan baik, itu yang bicara adalah hati. Karsa, kehendak hati. Itu Karsa. Jadi Dasa Karsa itu 10 tujuan kehendak hati yang ingin dicapai, ingin diwujudkan. Nah, jadi bukan cipta, bukan karya, bukan cita, karena itu simbol. Kalau Karsa itu menggambarkan aktivitas, ya gitu. Nah, kalau boleh singkat saya sampaikan yang internal. Nah, kalau internal itu ada 10 karsa, Dasa Karsa. Itu yang paling utama adalah akar masalah dari persoalan tata kelola PI itu adalah karena belum terbentuknya DI. Ya, tadi yang sebagai regulator dan pengawas. PI memang nggak boleh bentuk DI. PI memang bagian dari DI karena anggota DI nanti ada dari unsur DI. Tetapi BI boleh menginisiasi secara aktif kepada Menteri Pendidikan untuk bisa segera membentuk pansel, kemudian pansel segera bekerja, ditetapkan calon anggota DI, diajukan kepada Presiden. Itu harus. Jadi kalau ditanyakan targetnya kapan Pak? Ketika saya nanti mendampingi Pak Ketua Umum, maka saya sudah mencoba pendekatan dengan calon ketua umum, ada ketua umumnya nanti ya. Itu adalah tahun 2026 maksimal harus bisa dibentuk. Karena kalau enggak mundur lagi, perjalanan kita makin mundur. Yang kedua itu adalah mempercepat jumlah anggota BI. Gimana Pak Atep mempercepat jumlah anggota BI? Kalau peran wilayah, peran cabang diberikan keleluasaan untuk memanage secara langsung merekrutmen anggota, maka anggota itu menjadi tumbuh. Mengakselerate ya? Yes, karena sekarang cabang wilayah itu nggak tahu anggotanya. Oh, jadi sekarang semua dari pusat? Dari pusat, jadi orang daftar ke pusat, bayar ke pusat, orang nggak tahu bagaimana wilayah dan cabang mau memberdayakan anggota, menambah anggota.
cobalah diberikan satu keleluasan pada cabang. Wilayah itu kan punya perguruan tinggi, wilayah itu punya dunia usaha, dunia industri, wilayah itu punya ada asosiasi, ada praktisi, biar wilayah yang proaktif mendekat ke saya dan cabang. Contoh perguruan tinggi. Kalau orang sarjana mau wisuda, dia dapat ijazah, sekalian dong dapat kartu anggota BI. Apa sih susah? Terus lah kalau asosiasi gimana? Asosiasi profesi tadi pada semua sektor sudah praktek insinyuran kan? Oke, punya anggota kan? Ya. Supaya anggotanya nanti menjadi anggota BI, maka lembaganya si asosiasi tadi, para asosiasi jadikan anggota luar biasa BI. Jadi BI ke depan itu tidak hanya anggota perorangan, tetapi anggota juga lembaga-lembaga asosiasi. Maka menariklah anggota itu, tertarik anggota itu menjadi anggota. Jadi ada multiplier. Ya, harus begitu. Itu termasuk dengan pemerintah daerah. Ya BI aktif, BI tidak bisa diam, harus aktif karena ini undang-undang. Kita bawa misi undang-undang, bukan misi organisasi yang kita bawa itu. Misinya undang-undang, yaitu jadi perintah undang-undang kita bawa. Nah, yang berikutnya itu jumlah insinyur. Jadi setelah anggota, jumlah insinyur. Jumlah insinyur itu kan perguruan tinggi. Kalau kita hanya berharap di PSPPI, nggak selesai. Menurut saya ada program percepatan jumlah insinyur. Melalui apa? Melalui relaksasi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yaitu penyetaraan pengakuan praktek keinsinyuran bagi sarjana keinsinyuran yang lulus sebelum 2014. Oh, sebelum undang-undang. Sebelum undang lahir. Ya. Harus kita akui prakteknya kayak apa. Udah. Maka perguruan tinggi itu akan mengeluarkan sebuah penyetaraan pengakuan atau itu dalam gelar Pak itu melanggar tidak melanggar. Jadi itu impactnya akan sangat luar biasa. Pasti. Kalau sekarang kan harus melalui PSPPI, orang kan sangat bayarnya sudah tidak sama, tidak seragam kan PSPPI itu. Metode belajarnya mungkin seragam, tapi proses pembayarannya berbeda-beda dan sebagainya. Maka ini harus dilakukan penyetaraan pengakuan itu secara serentak se-Indonesia sebelum yang lulus sebelum 2014. Kalau tidak dilakukan itu jumlahnya lama ya. Lama. Karena untuk bisa punya STRI harus jadi insinyur dulu. Ya. Nah, kapan akan kita tercapai itu datanya cuma 1%? Dan providernya hanya jumlah PSPPI saat ini yang sangat. Iya, kalau PPI itu biar ngurusi yang program reguler RPL bagi lulusan yang 2014 sampai sekarang. Ya. Kemudian PSPPI harus banyak jumlahnya. Relaksasi mendirikan PSPPI itu harus dilakukan. Dipermudah, jangan sulit kayak sekarang. Ya toh, ini kan menyebabkan perguruan tinggi itu merasa bahwa yang model yang hebat-hebat bisa mendirikan PSPPI. Yang akreditasinya yang B masa nggak bisa ya begitu. Kemudian yang paling penting sebenarnya PI harus ada keberanian untuk memaksa karena perintah undang-undang kepada para pemangku sektor agar mewajibkan STRI mewajibkan PSTRI dalam praktek jasa keahlian di semua sektor. Jadi karena STRI itu adalah bukti pemenuhan etika profesi keinsinyuran. Sedangkan sertifikat kompetensi kerja itu bukti pemenuhan kompetensi kerja. Tinggi mana kompetensi kerja dengan kompetensi etika profesi? Tinggi etika profesi. Maka tempatkan STRI itu lebih tinggi kedudukannya daripada SKK. Sehingga orang yang punya SKK wajib punya STRI. Orang yang ngurus SKK ke depan harus punya STRI dulu. Jadi perlu regulasi ya. Perlu political will. Political will. Dan itu nggak perlu lagi merubah undang-undang. Jelas kok undang-undang. Praktek keinsinyuran punya STRI. Praktek keinsinyuran terjadi pada semua sektor. Untuk bisa bekerja di sektor orang harus ahli punya SKK. Oh berarti STRI lebih tinggi dong daripada STRI. Gitu. Ada 10 ya Prof ya? Ada 10, tapi yang lain-lainnya itu yang paling penting. Dan mungkin kalau kita tadi udah menyinggung penguatan secara internal ya Prof ya, penting juga bagaimana PI ini berkolaborasi ya, secara eksternal. Nantinya akan
akan menjadi modal untuk penguatan BI. Apa program-program eksternal yang program eksternal itu tentu tidak terlepas dari program internal, karena kita tidak boleh membuat program eksternal tapi tidak menjadi benang merah dengan program internal. Program eksternal yang paling sangat diharapkan ke depan bahwa BI ini harus betul-betul menjadi mitra strategis pemerintah di dalam mendukung realisasi proyek-proyek strategis pemerintah. Karena proyek-proyek strategis pemerintah itu adalah proyek yang cost center, artinya menggunakan biaya yang besar. Jangan sampai ada malah praktek, jangan sampai terjadi kegagalan, jangan sampai terjadi perusakan lingkungan misalnya. Sehingga memang proyek-proyek strategi nasional itu, terutama proyek strategi nasional terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, kemudian ketahanan konstruksi, ketahanan transportasi, ketahanan budaya, dan kelestarian sustainable. Sustainable. Ya, di sini kita bicara hilirisasi, bicara delivery system. Kita ini sekarang mengalami sebuah kegagalan di lapangan. Delivery system kepatuhan standar dan hilirisasi pemahaman standar kita tuh kosong di lapangan. Ya, karena engineer itu ada di atas. Sedangkan di lapangan ini harus ada penerjemahnya. Ini kosong kan? Nah, inilah tugasnya kita ke depan yang dinamakan humanistik tadi seperti itu. Bagaimana kita memahamkan kepada pekerja di lapangan, pelaksana di lapangan, ya mereka bekerja jangan sampai merugikan orang. Nah, mesti hilirisasi sistem itu harus itulah tugasnya. Ya. Dalam sekali ya filosofinya ya Prof, humanistik itu sampai menyentuh persoalan-persoalan. Jadi jangan bicara humanistik itu hanya nilai manusia, tapi bagaimana? Kita dua hal, yaitu delivery sistem kepatuhan, hilirisasi pemahaman aturan. Ini nggak ada di lapangan. Jadi kita mampu membuat aturan yang lengkap, tetapi proses sampai ke lapangan itu belum berjalan dengan baik. Sehingga seorang engineer ditanya, kenapa kamu malah praktek? Itu yang salah bukan saya, pelaksana saya, mandor saya. Nah, ini nggak boleh. Itu namanya tidak peduli dan tidak bertanggung jawab. Oke. Ya. Ada lagi tadi Prof yang terkait sama eksternal yang banyak eksternal itu, terutama gini, orang punya STRI, punya SKK. Orang punya SKK jelas, hitungan billing rate-nya jelas, remunerasinya jelas. Sebagai tuntutan profesional. Kemakmuran. Makmuran kesejahteraan. Tuntutan itu memang diatur pemerintah, sudah bagus pemerintah. Haknya profesional kan diatur dengan billing rate pemegang SKK. Kalau saya memperjuangkan nanti orang yang punya SKK dan punya STRI ada kelebihan dong. SKK itu kan kompetensi kerja. Kalau STRI itu kan kompetensi etika. Kan lebih beretika nih. Biar bisa mempertanggungjawabkan etikanya. Kemakmurannya ditambah dong. Apakah itu bisa? Bisa. Jadi orang juga akan berbondong-bondong untuk bisa menjadi insinyur karena value-nya lebih tinggi ya. Iya, karena itu hak profesional. Kita katanya asosiasi katanya kita ini kan profesi. Ya, hak profesinya. Karena salah satu ciri profesional adalah ada hak atas profesional. Itu ya mungkin ini juga satu hal yang menarik ya Prof ya, karena saat ini insinyur merasa tidak punya sesuatu yang bisa dijual. Untuk apa saya jadi insinyur? Ada punya SKK, STRI gitu ya. Nanti dengan program-program yang akan dijalankan ini membuat eksistensinya makin diakui ya Prof. Luar biasa. Kemudian begini, kalau dari data tadi 4,5 juta sarjana keinsinyuran, yang 2,53 juta itu kan sektor konstruksi. Nah, ini kan ada pertanyaan, sudah ada terlanjur hampir 300.000 orang sarjana ahli di bidang sektor konstruksi itu sudah memegang SKK. Tapi nggak punya STRI. Yang punya STRI nggak sampai dari 5% dari pemegang SKK tadi. Ada satu pemikiran, pendapat publik meminta, kenapa sih kok nggak langsung otomatis? Gitu, ya kan? Sudah ada memang kerjasama antara PJK dengan BI, tapi belum direalisasikan. Apa sih beratnya pemegang SKK tadi
diberikan STNI. Kenapa? Sudah praktek keinsinyuran loh ini. Sudah ada bukti-buktinya loh ini. Ya, udahlah supaya dia menjadi aman, tenang. Untuk kasus-kasus seperti ini segera direalisasi, segera diharmonisasi. Ya. Aturannya yang membuat PII, bukan LPJK. Ya, ya. Kan enggak, bukan. Jadi LPJK menyerahkan ini loh datanya. Silakan diberikan STNI. Itu ada banyak. Nah, sehingga ke depan kalau ini sudah bisa, maka harmonisasi itu bisa terjadi pada sektor lain. Sektor lain juga punya SKK loh mas. Ya, ya, kalau listrikan itu punya SKK, ya toh. Kemudian pertambangan juga punya SKK. Semua sudah punya. Nah, maka akan segera. Sehingga kalau seperti ini jumlah stream jadi banyak. Yeah. Asalkan dia tetap wajib menjadi anggota aktif PI dulu. Ya. Tentunya ini juga akan menjadi revenue stream dari PI sendiri untuk menguatkan secara organisasi. Karena kita nggak bisa menutup satu fakta bahwa organisasi itu juga perlu cost ya yang harus dibiayai. Jadi PI itu jangan diartikan milik sektor tertentu. PI itu jangan didominasi oleh sektor tertentu. Kalau bahasa lugasnya itu, PI itu bukan miliknya kementerian. PI ini adalah lembaga yang diberi undang-undang. Sehingga siapapun nanti ke depan yang menjadi nahkodah PI di dalam mengemudikan kapal PI itu, siapapun yang jadi pengelola, ketua pengelola yang mengelola tata kelolanya lembaga ini, itu harus mampu atas nama undang-undang. Dia akan bicara dengan seluruh pemangku kepentingan sektor. Harus berani bahwa ini wajib, kalau tidak persoalan hukum. Atau sebaliknya, kalau sampai pemegang stri anggota punya masalah hukum terkait dengan praktek keahliannya dalam sektor-sektor tadi, pembangunan dan keinsinyuran, PI juga hadir dong untuk bisa membantu pendampingannya. Advokasi. Nah, itu akan menjadi PI menjadi bermartabat. Nah, sekarang ini, maaf ini, mungkin saya boleh mengatakan PI masih belum bermartabat. Artinya, Kongres ini juga tidak menjadi membuat pemerintah punya teropong besar. Wah, ada Kongres PI. Tapi kenapa kalau Kadin setahun mau Kongres, wah pemerintah sudah punya teropong yang lebar untuk ikut bagaimana mensukseskan dan sebagainya. Gitu. Jadi Prof berkeinginan untuk membawa organisasi ini pada level seperti Kadin, ID gitu ya dong. Karena mereka juga didirikan undang-undang. Ada bingkai kesetaraan. Selain dengan luar negeri, kita juga harus memonitor sejauh mana kontribusi Indonesia dalam kancah praktek keinsinyuran secara global, penyetaraan pengakuan kompetensi insinyur dalam kancah internasional maupun bagaimana peran aktif lembaga itu di dalam kegiatan keinsinyuran secara internasional. Baik Prof, mungkin tadi programnya sudah cukup jelas ya Prof ya. Satu hal yang saya bisa tangkap ya dari pesan yang ini Prof. Mungkin sebelum ditarik pesannya saya ingin nambah sedikit boleh? Ya boleh. Ini, Prof. Saya keliling ke semua wilayah ya, hampir 24 provinsi. Satu pertanyaan sangat menarik. Nah, kalau Bapak jadi wakil ketua umum, Bapak bisa nggak mengusahakan membangun kantor BI di setiap cabang maupun wilayah? Saya katakan, saya tidak punya biaya. Saya tidak punya jabatan untuk bisa menyalahgunakan jabatan saya untuk mendirikan kantor. Tapi saya bisa memfasilitasi dalam bentuk apa? PI ini dilahirkan undang-undang. Maka kita bisa bicara dengan bupati, bisa bicara dengan wali kota dan gubernur. Pak, ini perintah undang-undang, menjalankan undang-undang supaya tidak terjadi malapraktek, supaya pembangunan ini menjadi terarah. Maka berikanlah kantor kepada PII melalui dana APBD. Loh, apa bisa? Bisa, ini undang-undang loh. Undang-undang. PII aktif. Kalau PII aktif, makanya saya nanti usul dan akan saya jalankan. Ketika memimpin PII itu, kita akan mengeluarkan namanya peraturan lembaga. Peraturan lembaga
Jangan peraturan organisasi itu bersifat internal. Peraturan lembaga yang sifatnya bagaimana himbauan PI, perintah PI ke depan. Karena ada undang-undang. Nah, seperti contoh misalnya komisi-komisi yang didikan undang-undang kan, ya bisa mengeluarkan peraturan lembaganya. Gitu. Peraturan lembaga bahwa semua sektor harus wajib memiliki STI dalam praktek-praktek insinyur sektor. Ini lembaga yang ngomong berdasarkan undang-undang keinsinyuran. Nah, seperti itu. Mau kepada menteri dalam negeri agar bisa diperintahkan seluruh bupati, wali kota dan gubernur menyediakan kantor PI. Ya, gitu ya. Loh, ini undang-undang loh, bukan peraturan organisasi. Dan ini sebagai manifestasi juga untuk memperkuat tadi yang di wilayah, yang di cabang, sehingga mereka berdaya. Bahkan insinyur mudanya ya, Prof, iya, berkiprah berkarya. Ya, apa sekarang di wilayah itu ya ada perguruan ada praktisi. Mereka pendidikannya sudah tinggi semua, memiliki SKK praktek kan ya. Masa mereka nggak bisa menguji pada jenjang keinsinyuran, insinyur profesional pratama, insinyur profesional muda. Masa sih seperti itu? Makanya ke depan LSP keinsinyuran harus tumbuh melalui himpunan keahlian keinsinyuran. Kenapa? Jumlah insinyur dipercepat, SKI akan tumbuh, STRI akan tumbuh. SKI itu harus dilakukan melalui LSP keinsinyuran. Jadi biar kita lebih kompeten, dan itu harus di-share. Tidak bisa ngumpul di Jakarta semua, nggak bisa mas. Ya, harus kaki-kakinya insinyur harus kuat. Berikan kewenangan dia untuk ikut proses sertifikasi. Ya. Luar biasa ya Prof. Ini secara Prof melihat persoalan PII ini menjadi tugas yang harus melibatkan banyak semua pemangku kepentingan di PII ya. Betul. Ya. Baik Prof, mungkin kita sudah di penghujung waktu ya. Mungkin sebagai pesan Prof yang ingin Prof ATM sampaikan kepada audiens teman-teman insinyur di seluruh Indonesia, apa kira-kira yang ingin disampaikan Prof? Ya, bagi sahabat saya seluruh yang sarjana keinsinyuran di Indonesia yang masih aktif, maka sadarlah diri kita, sesungguhnya kita ingin menjadi seorang insinyur yang beradab, yang humanistik. Artinya praktek keinsinyuran itu dari manusia, melalui manusia, untuk manusia. Maka marilah kita berpraktek keinsinyuran secara humanistik yang mengedepankan nilai manusia dan kemanusiaan. Ciri-cirinya, bentuk prakteknya, perbuatan dan tingkah laku yang kita hindari adalah malapraktek. Jangan melakukan malapraktek keinsinyuran sebagaimana itu diamanatkan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Marilah kita menjadi seorang insinyur yang humanistik. Marilah kita menjadi insinyur yang bermartabat dalam bingkai kesetaraan. Dan ini kalau terbentuk akan membangun lembaga Persatuan Insinyur Indonesia sebagai rumah insinyur. Terima kasih banyak Prof ATM ya atas waktu, pikiran tentunya, wawasan yang dibagikan untuk para insinyur di seluruh Indonesia. Semoga sukses dan dilancarkan proses pencalonan sebagai wakil ketua PII nanti Prof. Dan untuk rekan-rekan insinyur jangan lupa untuk mendengarkan ya episode selanjutnya dalam kiprah insinyur untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Hari Nugroho undur diri, dan selanjutnya mungkin Prof ATM saya lihat tadi ada buku Prof ya. Boleh saya minta Prof? Boleh ya. Ini adalah rumah insinyur ya. Ini saya rasa yang tadi saya ceritakan ya, filosofinya adalah rumah insinyur ya.
Rumah itu harus kuat, kokoh, tapi penghuninya baik yang ada di rumah maupun yang keluar rumah, yang akan masuk ke rumah itu harus damai, sejahtera, bahagia, sehat dan selamat. Amin. Ya. Dan bangunannya harus kokoh, harus kuat, tahan lama, tumbuh dan berkembang. Ya. Maka kakinya harus kuat, lantainya harus kuat, kolom-kolomnya harus kuat. Untuk atap PI yang hebat itu tidak hanya sekedar atap. Ya. Maka rumah ini harus disinari. Penyinarannya itu adalah Dewan Insinyur Indonesia yang harus segera dibentuk. Begitu Mas Hari. Baik, terima kasih, saya terima Prof buku ini ya. Jangan lupa IM 10. Ya, IM ATM. Ya. 10 gini ya Prof ya. Iya, 10 begini, 10 begini. Ya. Ya. Terima kasih Prof.